marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa ke depan. Ayo mari. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu sehat semua ya? Untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, kita terbiasakan diri untuk menyanyi lagu nasional. Mau menyanyi lagu apa? Lagu? Nah, siapa yang mau pimpin lagu pagi ini? Ayo maju Febri. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Ya, anak-anak kita speaking dulu ya. Ada yang mau pimpin? Speakingnya? Ada? Ada, maju. Baik, maju. Ayo berdiri. LPP5 Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Yes. Oke, ayo silakan dulu. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran pagi ini berjalan lancar, berjalan bagus, duduknya yang rapi, tidak boleh mengganggu temannya. Bukunya disiapkan mendapatkan ilmu yang banyak. Oke, sudah siap? Sudah siap? Jadi materi kita pagi ini adalah pembelajaran 7, yaitu beriman kepada Rasul. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? 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 8. Rukun iman ada. Siapa yang bisa sebutkan? Ya. Beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Yang kedua. Yang kedua apa itu? Beriman kepada malaikat. Nah, yang ketiga rohim. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat Haris. Beriman kepada
kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang kelima. Kelly. Nah, yang keenam. Yang keenam. Beriman kepada qadar dan qadar. Iya, ada iman kepada Rasul. Rukun iman keberapa? 4. Berapa? 4. Rukun iman yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah ya. Pada akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama atau yang nomor 1 menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Ya. Yang kedua menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diyakini dalam agama Islam. Yang ketiga, menjelaskan tugas para Rasul dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kamu harus tahu hari ini adalah ada 4. Ya, ada berapa? Nah, anak-anak, untuk mempermudah pembelajaran kita pagi ini, Ibu Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul. Jadi, didengarkan, dilihat, terus fokus untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu, jaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah.
dasar hukumnya, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nah adik-adik, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua,
Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Adik-adik, sikap kita jika kita memang beriman kepada Rasulullah harus menunjukkan sifat-sifat seperti ini. Di antaranya, yang pertama, berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Serta hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kemudian yang kedua, kita harus bisa dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah atau bohong, selamanya orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri kepada keluarga, kemudian kepada teman, kepada orang-orang di sekitar, dan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah adik-adik sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak, kita SD dulu ya. Ya.
fokus. Ayo, tetap fokus. Ku melihat, ku mendengar, ku melakukan. Fokus. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, pintar. Jadi anak-anak ini harus dihafal. Pertemuan berikutnya dihafal. Ya. Nah, selanjutnya para nabi itu mempunyai tugas dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, kira-kira siapa yang bisa sebutkan tugas Rasul yang pertama? Ya. Ya, menyampaikan wahyu dari Allah. Rasul menerima wahyu langsung dari Allah melalui malaikat siapa? Jibril. Untuk disampaikan kepada umat manusia. Wahyu ini berisi petunjuk hidup, hukum-hukum dan ajaran yang harus diikuti umat manusia. Yang kedua, ya, Memberikan petunjuk hidup yang benar. ya, memberikan petunjuk hidup yang benar. Memberikan petunjuk hidup yang benar, ya, tentang bagaimana cara hidup yang sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Jadi selain menyampaikan wahyu, Allah juga sebagai contoh hidup yang baik bagi umat manusia. Nah, yang selanjutnya, ya, silakan. Memberi apa? Menegakkan, ya, menegakkan keadilan dan kebenaran. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Rasul berjuang untuk apa? Membasmi kemungkaran dan mengajarkan hak-hak yang adil. Yang selanjutnya terakhir. Ya, memberikan peringatan dan kabar gembira. Masalah ini kita akan selesaikan dalam diskusi dalam bentuk kelompok. Nah, setelah diskusinya selesai, ketua kelompoknya mempresentasikan ke depan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kelompoknya mau dirubah atau tetap seperti ini? Tetap seperti ini? Pakai nama angka atau nama huruf? Angka atau huruf? Angka atau huruf? Iya. Kalau huruf itu apa? Nah, kalau angka? Berarti pakai apa? Berarti mana kelompok 1? Ini mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Deal? Deal? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sudah siap menyelesaikan masalah? Masalahnya didiskusikan ya secara berkelompok.
Sudah ya? Sudah ya? Kelompok 3, 4. Ya, oke. Jadi kita kelompoknya mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Mau mulai kelompok berapa yang maju? Kelompok 1 atau 2? Ya, kelompok 1 silakan maju. Kelompok yang lain dengarkan ya, supaya memberikan catatan. Ya, tanggapannya kelompok 4 tanggapannya bagaimana? Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 bagaimana kita dapat menghadapi dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi proses dengan cara mencintai sesama, meneladani apa yang kita mencintai terjadi pada sesama dan menghadapi perbuatan kebaikan. Oke, ada tanggapan? Kelompok 1? Bagus. Ya, ada lagi? Kelompok 4? Kelompok 2? Iya. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok Dalam kehidupan sehari-hari kita meneladani Rasul dengan cara meneladani agama-Nya, kita meneladani Rasul dengan sifat jujur, sabar, rendahan diri, tidak bergambaran, dan keluarga, berusaha agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Mengapa kita meneladani agama? kita kelompok. Ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking siap. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Ya, anak-anak kalian telah mengetahui beriman kepada Rasul adalah bagian dari keyakinan kita sebagai umat Islam. Nah, Rasulullah membawa petunjuk hidup yang benar, ya, dan tugas kita adalah untuk meneladani serta menyebarkan kebaikan. Ya, tugas kita meneladani dan menyebarkan kebaikan. Tidak boleh menyebarkan keburukan. Sudah paham? Sudah paham? Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini?
Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa semua materi sudah dipahami? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Iya, bagus. Hal apa yang kalian dapat pada pembelajaran? Pelajaran kita. Ya, pembelajaran kita apa lagi? Tadi belajar apa saja? Mengetahui nama-nama Nabi. Iya, apalagi kira-kira? Apa lagi? Hah? Sifat-sifat Rasul. Kata surat. Ya, apa lagi? Mengetahui iman. Iya, mengetahui iman. Apakah pembelajaran hari ini kita ulang lagi atau berlanjut selanjutnya? Nah, berarti kita berlanjut pada pembelajaran selanjutnya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, kita evaluasi mengerjakan tugas. Dulu bangunkan dulu tugasnya ya. Satu. Ya semua ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang iman. Apa lagi? Nama-nama yang nama-nama Rasul yang harus kita ketahui. Terus apa lagi? Tugas lagi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Nah, anak-anak, jadi di rumah bukunya dibaca ya, supaya pertemuan berikutnya kita bisa belajar dengan baik lagi ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, birabbil alamin. Alhamdulillah, birabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, peralatannya disimpan dulu dalam tasnya, lalu kita berdoa. Setiap kelas pimpin doa untuk pulang. Sudah siap semua? Berdoa? Siap? Ayo kita berdoa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ayo kita kelas duduk kembali. Pulangnya mulai dari kelompok 1 ya. Ya.